alhamdulillah mendapatkan juara nasional. Dan alumninya sudah banyak yang bekerja dan jadi pejabat. Kemarin kita dikunjungi Pak Presiden, Pak Jokowi, dan dia sangat kagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita pada pagi hari ini kita kembali lagi ya ke Pakom Back to School Podcast ya, dimana di sini kita akan membahas ya mengenai salah satu SMKN dua Palembang, ini salah satu kebanggaan juga bagi kedatangan Bapak Haji Suparman SPD MSI selaku Kepala Sekolah SMKN 2 Palembang. Kemudian juga ada Amore dan juga Iksan ya. Ini adalah kedua siswa ya yang berprestasi ya, yang begitu banyak teman-temannya juga yang berprestasi, tapi ini yang dibawa oleh Pak Haji Suparman SPD MSI ya. Kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai sekolah berprestasi, apa saja faktor yang mendukung ya. Saya langsung aja kasih pertanyaan pembuka bagi Pak Haji Suparman SPD MSI. Kita bakalan santai aja Pak, kita ngobrol-ngobrol ringan aja, tidak terlalu berat ya. Ini pertanyaan pertama Pak, bisa nggak Bapak ceritain sedikit mengenai SMKN 2 Palembang ini apa aja sih gitu? SMKN 2 Palembang ini dia punya jurusan apa aja dan sudah berapa lama membanggakan Kota Palembang selama ini? Silakan Pak. Iya, terima kasih. Saya Suparman SPD MSI, Kepala SMK Negeri 2. Jadi kalau ditanya apa saja prestasi yang telah ditorehkan, tentunya SMK Negeri 2 ini adalah SMK tertua di Kota Palembang. Itu berdiri tahun 1959 dan alhamdulillah sampai tahun 2023 ini sudah beberapa tahun dan alumninya sudah banyak yang bekerja dan jadi pejabat. Nah, salah satunya Pak siapa tuh yang Bupati Oke itu, Pak itu salah satu bupati, kemudian Bupati Sekayu itu pernah ke situ. Dan jadi SMK Negeri 2 ini pada tahun 2001 itu ditetapkan sebagai sekolah pusat keunggulan. Yang mana di sekolah pusat keunggulan ini harus mengacu kepada link and match standar industri, yaitu peralatan standar industri, guru standar industri, kemudian guru tamu, serta juga sistem pembelajarannya juga sudah mengacu kepada industri. Karena harapan kita juga tamatan SMK ini adalah untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai, yang akan dipakai oleh industri. Nah, selain itu juga kita untuk mengembangkan bakat dan minat daripada peserta didik, selain dia pendidikan formal yaitu dengan kurikulum eskulnya dan kurikulum internalnya, itu harus kita tunjang minat bakatnya. Jadi dari yang formal dan non formal kita siapkan. Oke, baik. Lihat teman-temannya udah dengar, sudah dari tahun 1959 Pak ya. Iya. Berarti udah umurnya mungkin udah cukup tua ya. Iya. Udah lama di Kota Palembang. Untuk jurusannya ada jurusan apa aja Pak? Iya. Sehubungan perkembangan zaman dulu, ya, sekarang kita ada 9 kompetensi keahlian. Yang lama itu jurusan permesinan, jurusan listrik, kemudian bangunan, geomatika atau survei pemetaan, kemudian ada beberapa jurusan otomotif, kemudian teknik bisnis sepeda motor, mekatronika, kemudian juga ada teknik industri, dan yang terakhir adalah teknik komputer jaringan.
Berarti ada jumlah siswa kita 2.460-an yang aktif Pak ya? yang aktif. Oke, luar biasa sekali ya kalau di SMKN 2 Palembang udah punya 9 jurusan Pak ya, mengikuti perkembangan zaman dan industri Pak ya. Dan ada lebih dari 2.400 siswa yang aktif ya. Wah, itu saya nggak bisa membayangkan ya seandainya saya masuk ke situ terus 2.000 siswa lagi belajar ya. Wah, itu pasti sangat luar biasa sekali ya, karena kan kita aja di Pak Kontek juga meskipun punya 800-an mahasiswa itu aja udah lumayan crowded Pak ya. Dan ini di SMKN 2 punya lebih dari 2.000 siswa di dalam. Luar biasa sekali ini ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang membuat SMKN 2 ini menjadi salah satu SMKN yang berprestasi di Kota Palembang? Ya. Jadi pertama kita melalui input siswa itu saat penerimaan peserta didik. Kita ada 2 jalur. Pertama jalur PMPA atau penelusuran minat bakat akademik. Yang kedua reguler, itu melalui tes jalur. Nah, ini merupakan kesempatan karena SMK 2 ini SMK pusat keunggulan, kemudian peminatnya tinggi sekali, yang mau sekolah di situ. Jadi kita bisa menseleksi, karena kayak tahun 2023-2024 tahun ajaran ini aja, peserta yang kelas 10 itu yang daya tampungnya hanya 860-an, ternyata pendaftarnya lebih dari 2.000. Jadi itu merupakan suatu potensi kita untuk menseleksi calon-calon peserta didik kita. Nah, dengan itu ya, alhamdulillah kita timbullah anak-anak yang berprestasi ini. Harapan kami bukan hanya saat ini tapi regenerasi. Dan ini ada M. Ihsan Zunaldi ini, mereka kemarin ikut lomba keterampilan siswa tingkat nasional dan alhamdulillah mendapatkan juara nasional. Nah, kemudian si Putra Amore Dwi ini dia mempunyai inovasi dalam pembuatan solar cell, kemudian diaplikasikan kepada pompa air yang secara otomatis. Nah, ini kemarin juga tingkat nasional, masuk 5 besar ya? 2 besar Pak. 2 besar tingkat nasional. Sumatera Selatan. Itu mewakili Sumatera Selatan dan alhamdulillah. Jadi inilah suatu kebanggaan. Selain itu juga kemarin kita dikunjungi Pak Presiden, Pak Jokowi, dan dia sangat kagum dengan proses PBM yang ada di SMK Negeri 2 dengan peralatannya, kemudian inovasi-inovasi yang kami anggap itu sebenarnya sederhana tetapi bermakna karena ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat UMKM. Jadi dari awal masuk sudah diseleksi ketat Pak ya. Jadi dari 800-an yang daya tampungnya yang daftar ada 2.000. Wow, luar biasa. Berarti ada sekitar 1.200-an yang gugur Pak ya. Sisanya masuk ke SMKN 2 Negeri Palembang. Wah, inilah kenapa salah satu faktor Pak ya yang membuat SMKN 2 berprestasi, karena dari awal aja itu sudah diseleksi ketat Pak ya. Mulai dari nilai ada Pak ya, nilai pasti ada yang jalur minat dan bakat tadi Pak ya, kemudian ada jalur yang reguler Pak ya, dari 800 daya tampung yang mendaftar itu seleksi ada 2.000-an, itu luar biasa sekali Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apa aja sih faktor yang mendukung prestasi dari SMKN 2 Palembang ya, sampai kita dengar tadi sampai Pak Jokowi datang Pak ya, mau datang ke Kota Palembang dan juga pengen datang ke salah satu SMKN
SMK di kota Palembang, tapi yang dipilih ternyata SMKN 2 Palembang gitu. Nah, kira-kira apa aja sih Pak yang membuat faktor apa aja sih yang mendukung prestasi dari SMKN 2 Palembang gitu, yang bisa membuat seorang Pak Presiden datang ke SMKN 2 Palembang? Ya, ini tentunya suatu kebanggaan, suatu kehormatan bagi kami warga SMK Negeri 2 yang didatangin langsung oleh orang nomor 1 di Indonesia. Ya, betul. Yang tentunya ya katanya seumur-umur dari berdirinya SMK baru sekali ini datang presiden. Pernah dulu ada wakil presiden. Dan ini merupakan motivasi ke depan. Dengan adanya dia datang ini, ya kita akan tetap meningkatkan, terus meningkatkan. Mengapa kita dikatakan keunggulan? Keunggulan di sini itu pertama itu faktor tenaga pendidik kita yang saat ini ya kita samakan dengan standar industri. Makanya ada guru-guru magang yang kita taruhkan di industri. Kedua, kita mungkin mendatangkan guru tamu. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kami mau podcast nanti datangkan Pak Pajar ke SMK 2, itu langsung masuk guru tamu gitu ya, atau Pak Guntur gitu kan. Nah, ini kami belajarnya jadi langsung kepada praktisi, pada praktisi. Nah, itu sangat keunggulan. Kemudian sarana prasarana, dan alhamdulillah tahun 2012 SMK Negeri 2 itu direvitalisasi termasuk gedungnya. Ya tentunya tahu hanya 2.400 sebenarnya masih daya tampungnya masih bisa, karena lahan kami itu hampir 5 hektar, 4.500 lebih luas lahannya dengan 9 jurusan, dan alhamdulillah 9 jurusan itu sudah mempunyai tempat praktek yang cukup presentatif dengan jumlah ruang belajar yang masih punya daya tampung cukup tinggi. Tapi mungkin itu untuk SMK di Indonesia bahwasanya kita tidak boleh lebih daripada 70 dual rombel. Nah, jadi mungkin itu sudah termasuk stagnan. Kalaupun boleh kita bisa menambah nambah siswa, tapi kita disesuaikan ya, dengan daya tampung dan gurunya serta sarana prasarana. Kalau kita ngikutin minatnya, banyak yang mau berminat masuk SMK. Itulah mungkin dari salah satu keunggulan, kemudian banyak peminat, dan alhamdulillah dengan adanya ini kita tinggal meminit saja ya. Tetap juga kita namanya manusia tidak ada yang sempurna gitu ya. Nah, kita ini kan ada juga yang ibaratnya buah kelapa itu ada yang pada saat bunga dia dah gugur, kemudian ada saat yang dia masih muda gugur, ada yang ini, ada sudah sampai tua pun dia nggak gugur. Jadi tidak semuanya ya kita katakan berhasil, tapi kita memberikan jalan gitu ya untuk anak-anak. Mereka bisa menemukan jalan untuk jati diri kehidupan. Berarti saya tangkap tadi Pak ya, ada kurang lebih ada 2 ya yang faktor yang paling utama. Yang pertama guru-gurunya ya itu magang di industri. Wah, ini jadi ketika mereka magang di industri, kemudian karena dekat sama industri, mereka bisa langsung kasih ilmu terapan yang tepat ya kepada siswa-siswinya. Nah, ini salah satu hal yang paling positif Pak ya, karena memang cukup jarang dilakukan ya, dan semakin dekat kita dengan industri, maka akan semakin tepat materi pengajaran yang akan diajarkan kepada siswa dan juga siswinya. Kemudian yang kedua tadi ada infrastrukturnya ya. Saya juga sering lihat Pak di SMKN 2 itu depannya itu luar biasa besar ya. Tapi saya nggak berani masuk ke dalam, takutnya ditangkap sama satpam ya. Ngapain dibawa Bapak ke sini kan ya. Oke. Kemudian juga ada siswa-siswinya berprestasi semua. Salah satunya adalah Amore ya. Nah, Amore sama Iksan betul ya. Boleh nggak diceritain gimana kesan dan pesan ketika ikut kejuaraan nasional ya? Boleh mulai dari Amore. Baik, terima kasih.
Kesan dan pesannya tuh awalnya tuh ya bangga lah karena ikut serta dalam perlombaan ini. Itu sempat dalam perlombaan ini tuh ada beberapa tahap untuk sampai ke tahap finalnya. Terutama ada di tahap basic, intermediate, dan advance. Dan itu alhamdulillah bisa lolos terus-menerus sampai ke tahap final. Oke, kalau untuk Amore yang peserta yang ikut seberapa banyak Amore? Kurang lebih saat itu kalau tidak salah 18.000. 18.000 ya. Kemudian Amore masuk di berapa besar? Masuk di kategori 2 besar, besar. Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Antar ya. SMK itu. Oke, dari 18.000 masuk jadi 2 besar ya teman-teman ya. Ada Sumatera Selatan, luar biasa sekali ya. Ada nggak kesulitan yang dialamin Amore selama ini ketika mengikuti kejuaraannya? Mungkin ya pas di tahap advance itu, karena itu disuruh membuat sebuah project dengan jangka waktu kurang lebih 2 minggu. Karena pada saat itu juga tabrakan dalam waktu ulangan. Jadi mengambil waktu ketika pulang sekolah membuatnya. Jadi menyisihkan waktu di situ. Oh iya, menarik ya. Jadi Amore ikut lomba tapi juga ada ulangan ya. Iya. Itu guru-gurunya juga sangat mendukung ya? Iya. Oke, sangat mendukung. Kemudian juga kayak kalau dalam kejuaraan tersebut itu guru-guru boleh kasih masukan atau memang pure dari Amore-nya yang harus punya inovasinya? Boleh, karena di perlombaan itu kami mempunyai pendamping. Jadi beberapa pendamping itu memberikan beberapa masukan yang kami terima semua, dan kami memilih yang masukan yang menurut kami itu bisa membuat kami memenangkan perlombaan ini. Perlombaannya, oke. Sip, itu teman-teman dari Amore, salah satu mahasiswa SMKN 2 Palembang yang dari 18.000 siswa ya, betul ya? Iya, 18.000 siswa, dan Amore masuk jadi 2 besar di Sumatera Selatan ya, di SMK di Sumatera Selatan, 2 besar termasuk ya. Oke, thank you Amore. Kita lanjut ke Iksan. Oke, gimana Iksan kesan dan pesannya ketika mengikuti kejuaraan nasional? Apa aja tantangannya dan apa hal yang paling berkesan dari ketika mengikuti kejuaraan lomba nasional tersebut? Sedikit cerita sebelumnya, kan sebelum ke nasional ada jenjang sebelumnya, yaitu tingkat provinsi. Itu pun kami harus bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Khususnya ada 17. Di Robert itu Pak, kemarin nggak salah ada 4 kabupaten yang ikut. 4 kabupaten, oke. Indralaya Utara, Batu Raja, Sekayu, sama lupa satunya. Jadi kami di situ lomba robot berbeda standar dengan yang nasional. Kami menggunakan sistem robot yang lama, yaitu robot Inno. Sedangkan di nasional itu sudah pakai Meirio. Jadi disitulah mulai tantangan kami. Kami sudah mempelajari yang nasional, harus turun grade lagi ke tingkat provinsi untuk mempelajari robot Inno. Dan alhamdulillahnya kami tetap juara 1. Juara 1 ya, di tingkat provinsi. Tingkat provinsi itu pun sudah sangat luar biasa Pak ya, apalagi. Tapi ini standarnya berarti standar nasional Pak ya? Sudah juara nasional. Sudah juara nasional ya. Dia sudah standar nasional, tapi tantangannya karena provinsi beda dengan nasional, jadinya harus ngikutin yang provinsi ya, supaya bisa ikut kejuaraan tersebut. Tapi itu pun sudah sangat membanggakan sekali ya, karena untuk padahal kita udah siapin dengan secara matang ya, tapi tiba-tiba harus agak downgrade ya, itu tantangannya ya. Oke, apa hal yang paling menantang ketika mengikuti kejuaraan tersebut kalau menurut Iksan? Hal yang paling menantang itu seluruhnya berbeda. Jadi dari sistem program itu yang nasional menggunakan LabVIEW, sedangkan yang provinsi menggunakan Festo. Dan untuk mekanik dan cara kerja robotnya juga berbeda.
jauh berbeda ya? Jauh berbeda. Sangat jauh berbeda. Dan next untuk latihan robot provinsi saja udah hampir 3 bulan. 3 bulan persiapannya ya? Iya, 3 bulan itu sudah harus fokus dengan 2 robot. Jadi robot provinsi selesai, kita harus fokus juga ke robot nasional. Untuk nasional itu ada sedikit waktu tambahan, jadi diundur, perlombaannya diundur, jadi kami ada waktu sebulan untuk melatih robot baru kan. Dan itu pun banyak perubahan dan banyak kendala yang ada di robot itu. Oke. Dan itu ada boleh dibantu oleh pendamping ya, sama kayak Amore tadi? Kalau ya tetap saja kalau untuk perubahan dimensi dan perubahan mekanik pada robot itu harus konsultasi dengan pembimbing gimana bagusnya. Soalnya spare part robot itu nggak ada di Sumatera Selatan. Kita harus inden dengan Mairio, pihak Mairio. Khususnya motor driver untuk mengontrol roda robot itu aja hampir 2 juta dan harus inden 2 minggu proses pembuatannya. Ini saya dengar cerita Iksan aja udah mau kebayang repotnya ya seperti apa ya. Itu luar biasa sekali. Berarti guru dan juga sekolah sangat mendukung ya untuk mengikuti kejuaraan lomba nasional. Nah, ini salah satu faktor juga Pak ya. Sekolah sangat mendukung ya siswa-siswanya untuk berprestasi ya. Lagi ini kejuaraannya kejuaraan nasional dan mereka berdua ini merupakan contoh ya dari siswa-siswa yang berprestasi di SMKN 2 Palembang. Kayaknya kalau saya undang semua siswa yang berprestasi nggak muat Pak podcast ini Pak ya, mungkin sampai lantai 2, lantai 3 ya, karena saking banyaknya. Kayak apalagi kata Pak Suparman tadi bilang ada 2.000 siswa ya, berarti saya nggak kebayang tuh kira-kira kalau semuanya berprestasi itu kayaknya udah sangat luar biasa ya bagi kita melihat SMKN 2 Kota Palembang menjadi salah satu kebanggaan di Kota Palembang. Dan itulah kenapa mungkin ya Pak, alasan Bapak Presiden kita datang ke SMKN 2 Kota Palembang. Kami juga berterima kasih Pak kepada SMKN 2 Palembang karena merepresentasikan SMK yang ada di Kota Palembang, dan juga dengan berdasarkan infrastrukturnya, gurunya juga luar biasa, dan juga banyak siswa-siswinya yang berprestasi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Kalau mau dapat, biasanya kata orang tuh kalau mau dapat prestasi itu enak ya, langsung kita udah tahu nih targetnya kita mau berprestasi. Tapi gimana kalau seandainya kita mau mempertahankan? Nah, ini mempertahankan ini biasanya lebih sulit daripada mendapatkan. Kalau menurut Pak Suparman, gimana sih caranya mempertahankan agar SMKN 2 Palembang ini bisa terus berprestasi untuk kedepannya? Ya, jadi seperti M. Ihsan ini, pada saat dia latihan, itu ada adik kelasnya yang ikut. Ada ya, kelas 10, kelas 11. Nah, ini untuk calon-calon ya, calon-calon untuk setelah dia tamat ada regenerasi. Berikutnya. Jadi bukannya hanya beliau, jadi dia minimal dia jadi kenek kata orang tuh, jadi helpernya tukang ini. Nah, ini insya Allah ke depan kalau memang mereka berkemauan, yang intinya adalah sekarang tuh guru hanya memotivasi. Ke semua kemauan kepada prestasi itu diraih oleh peserta itu sendiri. Ya, kita nggak bisa memaksakan anak harus seperti ini kan. Jadi kalau kemauan yang tinggi kita dorong keinginan mereka. Nah, jadi bukan mereka kita hayo enggak, tapi kita motivasi ya. Kita bimbing, kita dampingin. Ya, selain itu juga kita ada prestasi lain yang lagi diminati, itu ada marching band. Marching band ini kemarin tahun 2022 itu mewakili Provinsi Sumatera Selatan di Madiun, Jawa Timur.
Kemudian tahun 2023 kita mewakili Sumatera Selatan juga di Bandung, dan alhamdulillah membawa 2 emas dan 1 perak dengan berbagai lomba. Nah ini ya kami selaku pengelola ataupun manajemen di sekolah tersebut, ya tentunya kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik, karena kita banyak eskul yang mereka ikutin. Saya rasa jangan sampai anak-anak ini kalau misalkan tidak kita arahkan, tidak ini, takutnya ada ya kita di luar kan, kita tantangannya besar, apalagi namanya anak SMK ini kata cenderung agak sedikit ini ya, karena apalagi SMK 2 ini mayoritas banyak laki gitu ya. Jadi insya Allah dengan adanya kita kegiatan-kegiatan di dalam eskul akan meredam daripada yang dampak-dampak negatif. Itu salah satunya, dan alhamdulillah dengan yang tersalurkan seperti itu, anak-anak juga menjadi ada tempat untuk menyalurkan ya. Ya seperti saya lihat tadi di Falcomtech sendiri ada klub-klub ya yang notabene adalah untuk penyaluran daripada bakat mahasiswa. Ya kami tentunya dalam hal ini ya sekemampuan kami. Apalagi sekarang di SMK 2 kita terapkan program One Day One Ayat, walaupun dia teknologi itu ada program One Day One Ayat, itu anak setiap hari dia menghafalkan 1 ayat, pas pada saat pelajaran agama dia setor. Kemudian setiap Jumat pagi kita ada tausiah. Nah, dengan harapan ada pembinaan karakter daripada siswa kita. Ya, kita akan usaha ya, hasilnya kita serahkan kepada yang di atas. Dan alhamdulillah ya, dengan kita seperti ini dan kita tidak terlalu euforia dan terlalu kita terlalu bangga diri sehingga kita lupa. Kita low profile saja, tapi kita lakukan, insya Allah usaha tidak mengkhianatin hasil gitu ya. Itu jadi Pak ya, cara mempertahankannya yang pertama adalah adanya regenerasi Pak ya. Jadi misalnya kayak Iksan sudah kelas 12 tapi ada anak-anak kelas 10 ya yang ikut sekedar membantu ya. Tapi nanti nggak mungkin Iksan ketika sebelum lulus bisa mengajarkan ilmunya ya kepada anak-anak kelas 10 dan pun 11, sehingga nanti berikutnya bakalan terus berprestasi, terus lagi berprestasi. Kemudian yang kedua itu ada motivasi, ada dukungan dari sekolah ya. Memang betul Pak, kalau di siswa kebanyakan mereka itu sebenarnya mau ya, mereka punya kemampuan. Kalau saya lihat ya, semuanya punya kemampuan, tapi mereka agak kurang berani Pak ya. Jadi ini penting ya yang diomongin oleh Pak Suparman, motivasi ya, karena banyak sekali siswa-siswi itu sebenarnya mereka punya kemampuan tapi takut salah ya, kemudian takut melakukan kesalahan, takut nanti mencoreng nama sekolah, tapi sebenarnya enggak Pak ya. Nah, jadi inilah pentingnya sebuah motivasi ya. Kemudian yang ketiga ada penyaluran ya, ada penyaluran, ada eskul yang memang sudah disediakan sekolah supaya teman-teman kayak Amori dan Iksan ini mereka punya kemampuan itu nggak cuma satu Pak ya, mereka bisa dapat multi skill. Kemudian juga ada tausiah setiap Jumat Pak ya. Ini gunanya untuk memberikan arahan kepada mereka ya, supaya tidak salah arah ya Pak ya. Itu yang saya tangkap ya teman-teman dari Pak Suparman, ini sudah luar biasa sekali. Mungkin ini pertanyaan ya yang terakhir sebelum kita masuk ke penutup. Menurut Pak Suparman ya, bagaimana peran internal ya, yang di dalam sekolah, peran-peran seperti kepala sekolah, peran guru, peran siswa, dan juga peran orang tua adalah mendukung prestasi sekolah Pak? Apakah sedemikian penting atau memang cuman guru dan kepala sekolah yang harus memikirkan
prestasi dari siswa-siswinya. Iya, jadi ini tentunya tidak hanya dari sekolah, tapi peran orang tua sangat mendukung sekali. Nah, ini kita ada disalurkan melalui komite, dan tentunya secara pendanaan juga kita dibantu oleh komite. Ya, untuk kemarin sebelum mereka berangkat ini kita pelatihannya aja di Medan. Jadi kita manayang ini. Jadi kami ingin betul-betul bisa sumbangsi, karena kalau kita hanya ibaratnya sparring partnernya hanya lingkungan situ, pas kita ketinggi mungkin kita kalah bersaing. Maka alhamdulillah saya ketemu pembimbing yang bisa melihat peluang ini ya. Peluang ini. Ke Medan kemarin ya? Iya, itu cabang lomba mekatronics. Iya, jadi kami sampai ke sana. Bila perlu nanti kami datangkan juri nasional. Nah, ini tentunya didukung oleh dana dari alam komite. Dan kemarin pada saat kami menyerahkan piala juga kami undang orang tuanya. Oh, suatu kebanggaan. Orang tuanya supaya apa? Nah, saya sangat bangga karena bukan hanya peran sekolah, karena orang tua di rumah juga harus memotivasi. Jadi mungkin suatu kebanggaan kan. Nah, dengan seperti itu mungkin teman-temannya yang lain akan melihat. Nah, inilah mungkin yang bisa kami lakukan. Jadi tidak hanya peran guru, peran kepala sekolah dan juga sarana prasarana, tapi peran daripada orang tua melalui komite sekolah sangat berperan untuk anak-anak prestasi. Tinggal saya katakan tadi, ada nggak anak ini punya kemauan gitu kan. Ya. Betul sekali. Jadi peran orang tua juga sangat penting Pak ya, sangat mendukung. Tapi saya sudah bisa membayangkan Amore dan Iksan ketika dipanggil namanya, terus dibawa orang tuanya Pak ya? Dibawa juga, dipanggil. Saya rasa itu orang tua mungkin terharu ya, mungkin dalam jiwa dia bergetar ya. Oh, ternyata anak saya luar biasa di sini ya, dan memang akan memotivasi siswa-siswi yang lain. Ya, saya juga pengen kayak Amore dan juga Iksan yang membawa bangga tidak hanya nama sekolah tapi juga nama keluarga. Oke, selamat luar biasa pada Amore dan Iksan. Ini yang tadi kita bahas mengenai faktor internal Pak ya. Kita sekarang bahas satu lagi, itu mengenai faktor eksternal. Seberapa penting Pak menurut Pak Suparman peran dari pemerintah, peran dari masyarakat, dan peran dari dunia usaha dan industri untuk mendukung prestasi sekolah? Apakah memang yang penting itu cuman ada dukungan dari pemerintah saja atau seperti apa menurut Pak Suparman? Ya, sesuai kayak katakan tadi, bahwasanya SMK ini adalah tempat menempa calon tenaga kerja menengah, yang tentunya ini tidak terlepas apa yang dibutuhkan oleh industri atau dunia kerja. Kita harus link dengan mereka, karena ibarat kita membuat suatu produk, tapi produk ini tidak diminati dan tidak laku di pasaran, tentunya hanya akan sia-sia. Nah, peran pemerintah di sini itu sangat tinggi sekali, karena dengan adanya program-program mereka, terutama pembiayaan ya, pembiayaan dari dana BOS dan dana sekolah gratis tadi, tentunya juga tidak mencukupi. Makanya ada dana komite yang mensupport. Jadi dari pemerintah cukup, ini sudah cukup support, dan pemerintah daerah juga cukup support. Apalagi dengan adanya Ibu Kabid kami yang notabene mereka ini adalah orang inovatif ya. Dan tahun 2022 salah satu di Sumatera Selatan mendapat penghargaan rewards inovasi terbanyak di Indonesia dari SMK di Provinsi Sumatera Selatan. SMK 2 Palembang Pak ya? Ya, salah satunya SMK 2 Palembang, tapi kumpulan dari SMK ada sekitar 5.000 judul inovasi
yang maka dapat rekor muri tahun 2022, inovasi terbesar. Nah ini ya saya ucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan khususnya bidang SMK, kemudian industri yang notabene adalah kita ada link and match ya. Jadi insya Allah kenapa harus kita magang, karena kita memasarkan tenaga ini kepada perusahaan tersebut. Kalau seandainya dia mau rekrutmen tidak asal jauh-jauh, karena ya magang 6 bulan di sini langsung bisa rekrut. Kemudian peran komite juga termasuk eksternal yang selama ini mensupport kami untuk pembiayaan gitu ya, pembiayaan yang di luar daripada formal gitu ya. Yang ke formal dana yang sudah ada yang cukup, tapi yang seperti kegiatan eskul, kegiatan seperti marching band, kita mengerahkan atau mendatangkan 80 peserta marching band itu ke daerah lain, itu kan biaya transportnya, biasa makannya dan kamarnya sekolah nggak bisa membiayai itu. Makanya peran daripada orang tua dan komite sangat diharapkan. Ini sudah cukup besar mereka mensupport kami. Oke. Jadi peran dari pemerintah sangat besar sekali Pak ya, untuk mendukung kemajuan SMKN 2 Palembang. Kemudian ada peran dari dunia usaha dan juga dunia industri juga ya, yang sangat mendukung karena untuk menjaga link and match ya. Jadi untuk mempersiapkan tenaga kerja terbaik ya, untuk siap bekerja di dunia industri. Oke, terima kasih Pak Suparman. Kita masuk ke pertanyaan penutup Pak ya, mungkin ini closing statement ya. Saya minta closing statement dari Pak, bukan hanya dari Pak Suparman tapi nanti dari Amori dan juga Iksan ya. Saya mulai dulu dari Pak Suparman. Pak Suparman, apa sih pesan yang pengen disampaikan kepada sekolah-sekolah lain yang ingin menjadi sekolah berprestasi seperti SMKN 2 Palembang? Monggo, silakan Pak. Ya, sesuai dengan tujuan daripada pemerintah membuat sekolah menengah kejuruan adalah bagaimana siswa-siswa kita ini bisa terserap dunia kerja. Karena ukuran daripada SMK yang notabene dia berhasil adalah serapan dunia kerjanya. Nah kalau SMA tentunya bagaimana sebanyak-banyaknya mereka kuliah di negeri mungkin ya. Jadi kalau SMK itu ukurannya serapan dunia kerja. Jadi untuk SMK ya kita jangan berlomba-lomba hanya bagaimana merekrut siswa, tapi bagaimana caranya kita memproses siswa ini ya, input, proses dan output serta outcome-nya, sehingga serapan ini bisa diterima dunia kerja. Itu kalau untuk SMK lain ya. Jadi jangan sampai nanti kita sudah dipelajarkan dan ini tapi ternyata setelah tamat menjadi pencetak pengangguran terbesar. Karena apa? Karena mereka tidak memiliki kemampuan dan anak-anak tidak bisa kita arahkan. Nah ini yang kita khawatirkan. Jadi untuk SMK lain yakinlah kalau kita fokus membina anak, kemudian kita memotivasi, insya Allah. Karena terus terang kalau sekarang belajar itu tidak hanya melalui sekolah, karena melalui internet atau melalui online itu sudah banyak materi-materi yang bisa dipelajari. Tetapi untuk memancing motivasi, kemudian ibaratnya soft skillnya, nah ini harus kita motivasi yang kita harus terus menerus. Karena sesuai dengan arahan dunia pendidikan itu adalah merubah pola tingkah laku. Kalau dia belajar itu hanya mentransfer ilmu. Jadi yang kami harapkan dengan adanya mereka mentransfer ilmu, pola tingkah laku, soft skillnya itu harus kita bentuk. Karena gini, ya kita sendiri di perusahaan, dia tidak mengharapkan orang yang pintar dan cerdas, tapi dia harapkan adalah orang yang punya loyalitas, kesetiaan, tanggung jawab, kemudian bekerja sesuai dengan SOP-nya. Kalau dia pintar, orang tidak perlu tanggung jawab,
Ini yang ini kan bahaya. Jadi yang terutama adalah soft skill. Soft skill ini paling banyak menyumbang keberhasilan seseorang. Ya. Nah, soft skill adalah inovasi, motivasi, itu adalah soft skill. Nah, dibandingkan dia jalur akademik. Ya, kalau jalur akademik hanya pintar. Biasa orang pintar ini cenderung cenderung egois, merasa hebat sendiri. Padahal dia bergaul di masyarakat, itu kepintaran tidak menjadi jaminan. Tapi orang-orang yang mempunyai rasa tepo seliro dan scope skillnya, tanggung jawab dan sebagainya, itu yang paling dibutuhkan. Nah, ini jadi kami tetap melatih soft skill di situ. Makanya kenapa setiap Jumat kita adakan tausiah agar terbentuk karakter anak. Kalau belajar tentunya banyak materi yang bisa dapat dari internet, buka saja langsung bisa. Dan ini harapan kami, ya, anak-anak didik kami di SMK Negeri 2, yaitu selain dia mempunyai keterampilan, kemudian mempunyai sikap akhlak mulia, sama visi kami Pak, terdepan. Terdepan itu singkatan sebenarnya. Ternya itu terampil, D-nya itu dedikasi. Nah, dedikasi ini orang yang mempunyai rasa tanggung jawab. P-nya itu adalah prestasi unggul, A-nya itu akhlak mulia, N-nya itu harus mempunyai jiwa nasionalisme. Nah, itu jadi visi kami yang insya Allah mencakup semuanya, dari mulai skill, akhlak, karakter, serta ke nasionalis kebangsaan. Itu bisa dicontoh oleh sekolah-sekolah yang lain ya. Kalau pengen ya mau jadi sekolah SMKN 2 kayak berprestasi seperti SMKN 2 Palembang ini, jangan cuman merekrut banyak siswa ya, tapi juga pikirin ya apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengubah pola pikir, pola tingkah laku siswa tersebut sehingga nanti bisa siap terserap di dunia kerja. Itu yang paling utama Pak ya. Nah, ini salah satu pesan yang sangat penting saya tangkap dari Pak Suparman. Tadi juga ada membentuk karakter dari siswa, itu juga sangat penting sekali. Itu tadi ada prinsipnya, ada terdepan Pak ya. Ter itu terampil, D itu dedikasi, P itu prestasi unggul, yang A akhlak mulia, N jiwa nasionalisme Pak ya. Jadi kemudian satu lagi yang saya dapatkan dari Pak Suparman, jangan cuman jadi orang yang pintar aja ya, tapi juga bisa berdedikasi ya. Jadi jangan sampai fokusnya cuma untuk jadi orang yang pintar, tapi dia juga harus punya dedikasi, dia punya tanggung jawab, dia juga punya karakter. Nah, ini yang membedakan antara orang yang akan diserap di dunia kerja sama yang enggak Pak ya. Oke, terima kasih Pak Suparman. Sekarang saya izin Pak mau tanya sama siswanya ya. Oke, kalau menurut Amore sama Iksan, gimana caranya jadi siswa berprestasi kayak Amore dan Iksan? Apa aja sih tips dan triknya? Silakan. Silakan Amore dulu boleh? Mungkin yang pertama kali itu jangan takut akan kesalahan, jangan takut gagal. Jadi coba aja terlebih dahulu. Bisa jadi ketika kita mencoba itu dari situlah kita mendapatkan pengalaman yang banyak. Oke, jangan takut gagal ya dari Amore ya. Nah, kita kan nggak pernah tahu ya kalau kita nggak pernah coba ya. Oke, itu simpel dari Amore. Kemudian dari Iksan seperti apa Iksan? Benar kata Amore tadi, jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena siapa tahu hal yang baru itu bisa membawa keuntungan untuk kita. Dan yang kedua, peka dengan informasi yang ada. Kita harus peka dengan informasi yang ada. Kan terkhususnya misal untuk ajang-ajang lomba pasti ada perubahan peraturan misalnya, dan apa yang dilarang itu harus dilaksanakan kalau tidak didiskualifikasi. Itulah harusnya kita menanamkan sikap prinsip peka terhadap informasi. Terus tanamkan sikap untuk
menerima masukan dari orang lain, walaupun masukan itu tidak masuk akal begitu. Oke, siap. Itu lumayan panjang dari Ihsan ya. Jangan pernah takut untuk coba hal yang baru ya. Kemudian yang kedua, peka terhadap informasi ya. Karena bisa saja informasi itu tiba-tiba berubah, mendadak berubah, dan kita harus ikutin informasi tersebut. Kemudian coba terima dulu pendapat orang lain ya, meskipun itu tidak masuk akal ya. Jadi mungkin dimaksud Ihsan tuh mungkin pendapatnya ketika didengar, wah ini kayaknya agak kurang masuk akal. Tapi ya udah, kita terima dulu ya. Mungkin cara penyampaiannya itu yang berbeda ya. Tapi apa yang dia maksudkan itu sebenarnya sesuatu yang baik sebenarnya ya. Oke, terima kasih kepada Ihsan Amore ya. Jadi teman-teman, kalau mau berprestasi jangan pernah takut gagal, dan beranilah untuk melakukan hal-hal yang baru ya. Ini dua hal yang paling sering ya masuk. Saya juga seperti itu, punya prinsipnya, jangan pernah takut gagal, karena siapa tahu kalau kita nggak pernah coba kan kita nggak pernah tahu ya. Dan kalau kita cuma di zona nyaman, itu aja rutinitas kita, tidak ada yang baru, ya artinya kita akan jadi orang yang begitu aja seterusnya kalau kita tidak mencoba sesuatu hal yang baru ya. Oke, terima kasih kepada Pak Suparman, Amore, dan juga Ihsan dari SMKN 2 Palembang. Terima kasih juga kepada teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi ya. Kalau memang nanti kita ada podcast yang kedua mungkin ya, dari Pak Konteks sama SMKN 2 Palembang. Mungkin temanya agak sedikit berbeda ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman. Saya Muhammad Fajar Aribawa. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.